Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Putri, NIM 23002113. Baik, pada pertemuan ke-15 ini, pada mata kuliah komputer dasar, saya akan menjelaskan materi yang ke-15, yaitu mengenai pengenalan internet dasar. Adapun cakupan materi yang perlu kita bahas pada pertemuan ke-15 ini adalah mengenai sejarah internet, fungsi internet, mengenal browser internet, penyimpanan awan atau Google Drive, dan juga internet dengan LAN dan juga wireless. Pertama, sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat oleh Joseph Licklider pada tahun 1962 di bulan Oktober, yang disponsori oleh ARPA. Kemudian, sejarah perkembangan internet selanjutnya, pada tahun 1969, ARPA bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan juga penelitian untuk mengadakan penelitian tentang jaringan komputer. Kemudian, pada tahun 1970, beberapa universitas dan juga lembaga ikut bergabung dalam penelitian tersebut. Dan pada tahun 1971, Networking Group berhasil menyelesaikan protokoler tentang Telnet. Selanjutnya, pada tahun 1972, ARPANET mengeluarkan program email pertamanya. Kemudian pada tahun 1973, dimulailah pengembangan dari TCP dan juga IP yang dipimpin oleh Vinton Cerf. Dan tahun 1986, internet mulai dipergunakan secara terbuka untuk umum. Dan pada tahun 1989, jaringan internet berkembang secara pesat ke seluruh dunia. Pada Januari, pengguna internet sendiri sudah mencapai 80.000. Pada bulan Juli meningkat menjadi 130.000 dan juga pada bulan November melebihi 160.000. Kemudian pada tahun 1990 ARPANET resmi dinonaktifkan oleh IMF dan juga TIP asli dihapuskan saat ARPANET ditutup. Kemudian pada tahun 1993 dikembangkanlah aplikasi yang bernama Browsing yang disebut dengan Mosaic oleh Mark Andreessen bersama dengan timnya. Berikut adalah data statistik dari penggunaan internet di dunia oleh World. Pada tahun 1995, ada pengguna internet yaitu sebanyak 25 juta orang pengguna internet. Pada tahun 1999, ada 196 juta orang pengguna internet. Tahun 2003, ada 502 juta orang pengguna internet. Dan pada tahun 2006, ada 1,1 miliar orang pengguna internet. Sedangkan menurut Eversys, di Indonesia pengguna internet sendiri yaitunya pada tahun 1965 sekitar 10.000 orang. Kemudian pada tahun 97 sekitar 100.000 orang. Kemudian pada tahun 2000 sekitar 2 juta orang pengguna internet di Indonesia, dan tahun 2001 meningkat lagi menjadi 2,4 juta orang pengguna internet, dan tahun 2004 makin meningkat lagi menjadi 4,2 juta orang pengguna internet di Indonesia. Selanjutnya, adapun manfaat dari internet itu sendiri untuk bisnis adalah yang pertama melalui aplikasi e-commerce. Manfaatnya seperti e-banking, pembelian, penyediaan barang, toko-toko online, dan lain sebagainya. Kemudian untuk e-banking sendiri, manfaatnya seperti internet e-banking, virtual banking, home banking, online banking, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat untuk belajar jarak jauh, di mana manfaatnya itu adalah manfaat untuk institusi penyelenggara pendidikan, untuk pengajaran, manfaat untuk siswa dan juga teknologi. Dan yang terakhir adalah manfaat untuk keamanan data dan juga transaksi di internet, di mana manfaatnya meliputi memahami prosedur bank, logout pada browser, tidak boleh meninggalkan komputer jika sedang login, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya mengenai Big Data. Big Data sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks, yang terlalu banyak untuk dianalisis dan juga diproses menggunakan teknik dan juga metode yang tidak lagi tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data termasuk data terstruktur dan juga tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, file
file log, dan juga server web. Kemudian, Big Data sendiri adalah kekuatan revolusioner. Dalam dunia teknologi informasi, Big Data adalah kumpulan data yang begitu besar dan juga kompleks yang tidak dapat ditangani oleh metode penyimpanan dan juga analisis yang tradisional. Dengan kemampuan yang menganalisis data ini, mengekstrak wawasan, serta data ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan juga berpikir. Selanjutnya, data mengenai volume data. Pada tahun 2012 terdapat 2,3 triliun gigabyte per hari. Kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi sekitar 43 triliun gigabyte data per harinya. Lalu, apa saja yang menghasilkan big data? Big data dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awalnya informasi penting milikmu mungkin berupa data nama, email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita perlu mengenal browser internet. Terdapat beberapa browser di internet, di antaranya Mozilla Firefox, Google Chrome, UC Browser, Safari, Opera, dan lain sebagainya. Kemudian, ada pun layanan hosting. Terdapat Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon, iCloud, Books, Mega, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada internet dengan LAN dan juga wireless. Kita perlu mengerti apa itu LAN. LAN merupakan salah satu jenis yang paling umum dan paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan lantaran biaya pemasangannya yang begitu terjangkau. Kita hanya memerlukan kabel internet yang terhubung di adapter dan juga hub. Jaringan LAN dapat dihubungkan melalui dua komputer ataupun lebih, di mana koneksinya lebih banyak dipakai di perkantoran, di pabrik, dengan skala sedang sampai dengan besar. Kemudian apa itu WLAN? WLAN yang kini sedang naik daun adalah koneksi nirkabel atau tanpa kabel dengan gelombang radio yang dapat menghubungkan antar komputer melalui perangkat router. Biasanya, koneksi ini kita temukan di kafe, perpustakaan, tempat-tempat pembelanjaan, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih perbedaan dari LAN dan juga WLAN? Yang pertama dalam hal kecepatan. Dalam hal kecepatan, LAN tentunya jauh lebih unggul. Di mana hal tersebut lantaran kinerja transfer data dan juga transfer koneksinya lebih unggul dibandingkan dengan WLAN. Selain itu, kecepatan juga tergantung kepada perangkat yang digunakan seperti kabel, internet yang digunakan, ataupun router yang dipakai. Intinya, dalam hal kecepatan, koneksi LAN dapat diandalkan dibandingkan dengan koneksi WLAN. Kemudian dalam hal keamanan atau security, dikarenakan jaringan kabel yang harus dihubungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya, sudah tentu juga jaringan kabel jauh lebih bisa dikontrol dibandingkan dengan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Yang ketiga terkait dengan reliability, di mana internet via kabel tentunya dapat menghasilkan kecepatan yang lebih stabil dibandingkan dengan koneksi nirkabel. Dalam hal ini lantaran penghalang seperti dinding ataupun perangkat nirkabel lainnya tidak akan mengganggu dan juga menyebabkan fluktuasi kecepatan. Hal sebaliknya tentu juga akan terjadi apabila menggunakan jaringan nirkabel. Dan yang terakhir dalam hal kegunaan, untuk penggunaan koneksi di perkantoran, di mana user tidak sering berpindah-pindah atau berganti-ganti dalam waktu yang singkat, maka lebih cocok menggunakan koneksi yang menggunakan kabel atau LAN. Sementara di tempat-tempat kafe ataupun tempat pembelanjaan, tentu saja koneksi nirkabel sangat berguna karena lebih praktis. Dan hal ini tergantung pada lokasi dan kegunaan situasi dan juga kondisi ketika perangkat tersebut digunakan. Nah, mungkin sekianlah penyampaian materi dari saya mengenai pengenalan dasar internet. Jika ada salah dan janggal, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.